Ini syubhat mereka sering lontarkan. Dan saya ditanya oleh orang-orang juga. Ada dosen pernah tanya sama saya, Ustadz, menurut Anda Bunda Teresa di neraka? Pertama, saya tidak tahu siapa Bunda Teresa itu ya. Saya tidak pernah WhatsAppan sama beliau ya. Terus kenapa? Yang katanya dia bukan beragama Islam. Saya bilang, kalau dia bukan beragama Islam, meninggal dalam kondisi musyrik di neraka. Harus di neraka. Tapi dia baik Ustaz. Wanita penuh sosial, baik dan macam-macamnya. Kebaikannya tidak ada manfaatnya. Dia tidak baik, tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun berakhlak kepada manusia. Baik, bagaimana kita bantah syubhat ini? Jawabannya mudah. Islam menjunjung tinggi akhlak. Islam menyuruh kepada akhlak. Ya. Agama Islam terlalu banyak kita baca hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran menyuruh kepada akhlak yang mulia. Tetapi itu bukan tujuan yang paling utama. Tujuan yang paling primer adalah diturunkan agama adalah agar makhluk mentauhidkan Khalik. Agar makhluk mentauhidkan pencipta alam semesta. Dan Allah sudah nyatakan dalam surat Az-Zariyat. Kata Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku, untuk beribadah kepadaku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan utama. Akhlak penting tapi dia bukan tujuan primer, dia sekunder. Yang pertama, bagaimana Anda bisa mentauhidkan pencipta. Apa hubungan paling kuat antara makhluk dengan penciptanya? Hubungan yang paling kuat adalah sang makhluk mengakui penciptanya sebagai Tuhan. Sang makhluk merendahkan dirinya kepada penciptanya. Itu yang paling penting. Bukan merendahkan dirinya kepada makhluk yang lain. Makanya dalam hadis Ibnu Mas'ud, waktu Rasulullah SAW ditanya, ayu dzambi a'zam? Dalam hadis Abu Mas'ud, ayu dzambi a'zam? Dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah, engkau berbuat syirik padahal yang ciptakan kamu cuma Allah. Ini dosa yang paling besar. Percuma seorang berakhlak mulia kepada manusia tapi tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau baiknya kayak apa, tapi kalau dia tidak berakhlak kepada Allah, menyembah selain Allah, maka dia telah melakukan dosa terbesar, mengakibatkan dia kekal dalam neraka jahanam. Saya sering kasih logika ya. Kalau ada orang tua, suami istri, kemudian istrinya mengandung seorang anak, setengah mati 9 bulan dalam perutnya, ya, betapa susah seorang wanita. Bayangkan, kita saja kalau taruh besi 3 kilo di perut kan gak enak terus. Ini 9 bulan bawa barang dalam perut, sehingga macam-macam, susah, sakit, belum lagi ngidam yang aneh-aneh ya. Dia susah, suaminya juga susah ya. Tahu-tahu jam 12 malam minta gado-gado, cari di mana? Tahu-tahu tidak ingin cium bau keringat suaminya ya. Setengah mati, wahnan ala wahnin. Belum waktu melahirkan bertarung dengan kematian, setelah melahirkan repot lagi menyusui dan nyebok dan macam-macamnya. Biaya sana sini orang tua kerja setengah mati, kemudian disekolahkan sampai SMP, sampai SMA, sampai kuliah. Kemudian sang anak sudah berhasil ngambil gelar S3, sudah punya pekerjaan. Tahu-tahu anak tersebut berbakti kepada bapak dan ibu yang lain. Kira-kira gimana? Kurang ajar atau tidak anak ini? Kurang ajar. Sama Allah menciptakan Anda, memberikan penglihatan, memberikan semuanya, rezeki, semuanya, sarana dan prasarana agar Anda beribadah kepada Allah. Ternyata Anda beribadah kepada makhluk semisal Anda, atau beribadah kepada makhluk yang lebih hina, batu dan pohon. Ini kesyirikan yang amat besar. Nah, orang yang diciptakan oleh Allah, dia beribadah kepada selain Allah, ini orang musyrik, orang yang tidak tahu diri. Meskipun dia akhlaknya super mulia sama orang lain, dia tidak berakhlak kepada Tuhan. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan ada orang-orang yang akhlaknya top tapi masuk neraka jahanam. Contoh seperti Abu Talib. Abu Talib akhlaknya apa yang kurang baik? Mengurus anak yatim. Kata Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Aku dan pengurus anak yatim di surga seperti ini, dekat, kata Nabi SAW. Apalagi anak yatim tersebut ternyata Muhammad SAW. Kemudian dia rela mati untuk membela ponakannya Muhammad. Siapa yang lebih baik dari Abu Talib? Antum saja jasanya tidak sebesar jasanya Abu Talib. Tapi Abu Talib di neraka jahanam. Ya.
Dahdahin fi dahdahin minan nar. Dia berada di neraka jahanam yang paling ringan. Kalau apinya kena kakinya maka otaknya mendidih, kepalanya mendidih. Kata Rasulullah SAW, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, maka Abu Thalib di neraka jahanam yang paling bawah. Ya, tapi dia masuk neraka. Kenapa? Meninggal dalam kondisi musyrik. Makanya dalam hadis riwayat Nasa'i yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dengan sanad yang hasan, tatkala Abu Thalib meninggal, Ali bin Abi Thalib, anaknya datang kepada Nabi. Ali berkata, "Ya Rasulullah, inna ammaka asy-syaikh ad-dhal qad mat." Kata Ali dengan bahasa yang kasar, "Wahai Rasulullah, pamanmu," padahal bapaknya sendiri, "Wahai Rasulullah, pamanmu Abu Thalib, orang yang tua dan sesat, sudah mati." Kata Rasulullah SAW, "Idhab fawarih." Pergilah engkau wahai Abu Thalib, kuburkan bapakmu. Kata Abu Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, "La uwari, saya tidak mau kuburkan dia. Innahu mata musyrikan." Dia meninggal dalam kondisi syirik. Ali bin Abi Thalib tidak mau menguburkan bapaknya. Kata Rasulullah SAW, "Idhab fawari." Pergilah engkau kuburkan. Akhirnya dikuburkan oleh Ali. Tapi asalnya Ali bin Abi Thalib tidak mau kuburkan bapaknya. Kenapa? Kata Ali, "Innahu mata musyrikan." Dia mati dalam kondisi apa? Syirik. Baiknya luar biasa. Tapi di neraka jahanam. Contoh lagi adalah Amr bin Lu'ay al-Khuzai, pimpinan orang-orang kabilah Khuza'ah, pemimpin kota Mekah. Baiknya luar biasa, suka memberi makanan gratis kepada jamaah haji. Sangat terkenal kebaikannya. Tapi dia yang pertama kali membawa kesyirikan ke kota Mekah. Kata Nabi SAW, "Ra'aitu Amr bin Lu'ay al-Khuzai yajurru qasbahu finnar, li'annahu awwalu man sayyaba sawa'ib." Aku melihat Amr bin Lu'ay al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam, dan dia adalah orang yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta di neraka. Kenapa berbuat syirik padahal baiknya luar biasa? Contohnya Abdullah bin Jud'an dalam Sahih Muslim. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an kana yasirur rahim, kana yakrid dhaif, kana yut'imu ta'am." Dia dulu baik ya Rasulullah, suka menjamu tamu, suka menyambung silaturahmi, suka memberi makan kepada fakir miskin. Hal yanfa'uhu dzalik, apakah bermanfaat? Kata Rasulullah SAW, "La, tidak bermanfaat. Percuma. Lam yakul yauman qat rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin." Dia tidak pernah berkata, "Ya Rabbku, ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat." Mati dalam kondisi musyrik, tidak bermanfaat. Neraka jahanam. Semua kebaikan tidak bermanfaat. Kata Allah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Tidaklah terhalang mereka diterima nafkah mereka, sedekah mereka tidak diterima. Kenapa? Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Percuma. Mau baik seperti apapun tidak diterima.